Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Alfia Sabila, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sejarah fikih dan perbedaan antara fikih dan usul fikih. Kata fikih berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti al-fahmu atau pemahaman. Ilmu fikih adalah ilmu yang membantu kita dalam memahami gimana sih tata cara beribadah kepada Allah, berperilaku, ataupun berinteraksi sama manusia dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ilmu fikih itu ruang lingkupnya luas. Yang pertama, ada fikih ibadah. Yang kedua, ada fikih muamalat. Yang ketiga, ada fikih munahakat. Yang keempat, ada fikih mawaris. Dan yang kelima, ada jinayat. Fikih ibadah yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, kurban, dan lain-lain. Sedangkan fikih muamalat adalah ilmu fikih yang dia mengatur hubungan antara manusia dan kehidupan sosialnya serta transaksi komersial. Contohnya, jual beli, deposito, perdata, dan lain-lain. Sedangkan fikih munahakat adalah ilmu fikih yang mempelajari tentang hukum Islam terkait pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Fikih mawaris yaitu ilmu yang belajar tentang harta warisan. Siapa sih yang berhak menerima warisan tersebut dan siapa sih yang tidak berhak menerima warisan tersebut. Dan terakhir ada fikih jinayat, yaitu hukum pidana. Sejarah fikih melewati 4 fase. Fase yang pertama ada di era Nabi, yang kedua era Khalifah, yang ketiga era Tabi'in, dan yang keempat era kodifikasi atau Tabi'in. Sejarah fikih melewati 4 fase. Yang pertama ada era Nabi, yang kedua era Khalifah, yang ketiga era Tabi'in, dan yang keempat ada era kodifikasi atau era Tabi'in. Yang pertama ada di era Nabi Muhammad SAW. Di sini, Nabi Muhammad mengajarkan hukum-hukum Islam secara langsung kepada para sahabat dan umat Islam lainnya. Pengajaran tersebut tentunya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, era ini merupakan era yang paling penting karena ini adalah awal mula terbentuknya sejarah fikih. Yang kedua, ada di era Khalifah Ar-Rasyidin. Khalifah itu ada 4. Khalifah yang pertama ada Khalifah Abu Bakar, Khalifah yang kedua Khalifah Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, pada era ini fikih itu terus berkembang dan menjadi lebih sistematis. Para khalifah melakukan ijtihad dan inovasi dalam bidang fikih. Yang ketiga ada di era Tabi'in. Tabi'in itu adalah orang yang tidak bertemu Rasul, tapi bertemu dengan sahabat. Jadi era ini adalah era yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Para ulama tabi'in ini berperan penting dalam mengembangkan dan mengkodifikasi hukum-hukum Islam. Sama seperti khalifah yang lainnya, mereka melakukan ijtihad dan istinbat terhadap Al-Quran dan hadis. Yang keempat, ada era kodifikasi, yaitu era tabi'in. Jadi orang-orang yang hidup di zaman ini, orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasul, tidak bertemu dengan sahabat, tapi bertemu dengan tabi'in. Nah, para fuqaha di sini itu udah mulai menyusun hukum-hukum Islam dalam bentuk kitab dan karya tulis lainnya. Ada 4 mazhab yang terbentuk dalam era ini. Yang pertama, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi, fikih adalah hasil penerapan dari usul fikih. Usul fikih adalah cara untuk mencapai hukum Islam, sedangkan fikih adalah hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, usul fikih adalah ilmu yang sangat penting dalam memahami hukum-hukum Islam dan mengembangkan fikih Islam.